البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dan kita sudah menyebutkan di hadis yang pertama yang dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala tentang permasalahan air laut. Ya, air laut itu adalah suci. Tahurun ma'u, suci. Tahur siga mubalaghah. Yang disebutkan oleh para pensyarah hadis, di sini bentuk yang menunjukkan benar-benar atau berlebihan. Yang dia itu suci, demikian juga mutahhir, ya, menyucikan yang lainnya. Gitu. Jadi air laut itu adalah suci dan mensucikan. Walaupun kita sudah sebutkan bahwa air itu suci atau najis gitu aja. Kalau suci berarti bisa untuk mensucikan. Demikian juga bangkainya itu adalah ya halal. Sehingga apapun yang ada di laut yang dia sudah mati umpamanya, bahkan ikan yang tidak disembelih umpamanya, dia mati maka itu adalah halal. Dan demikian kita dapatkan bahkan ikan itu kan kebanyakannya ketika kita beli sudah dalam keadaan mati. Berikutnya yang kita akan sebutkan nanti yang kedua disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Hadis yang kedua, wa Nabi Sa'id. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Imam Sunani rahimahullah taala ucapan Imam Dzahabi, ya ini terjemah atau biografi Abu Sa'id. Kana min ulama sahabat, termasuk beliau ini ulamanya para sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Ya, sahabat dari Ansar, dari suku Khazraj. Sudah ada dua suku besar di Madinah, Aus dan Khazraj. Imam Dzahabi mengatakan ini salah seorang dari ulama para sahabat. Ya, mengikuti Bai'atus Syajarah, ini Bai'atul Ridwan, meriwayatkan banyak hadis. Demikian juga berfatwa beliau. Disebutkan umurnya sampai 86 tahun. Sitan wa tsamanina sanah. Ya. Meninggal di tahun 74 Hijriah. Bahkan disebutkan beliau di sini adalah yang disebutkan juga ya banyak periwayatan hadis. Ya demikian. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan ya. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini qala Rasulullah. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air adalah tahur. Tahur tadi sudah kita sebutkan, suci dan mensucikan. Ya, juga mubalaghah. La yunajjisuhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Akhrajahu salasah. Mengeluarkannya 3. Ya. Berarti siapa Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Ya demikian. Wasahu Ahmad, disahkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, Abu Dawud, Nasa'i dan Imam Tirmidzi. Disebutkan di sini terjadi perselisihan. Riwayat dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini ada rawi namanya Ubaidullah bin Abdurrahman. Sebenarnya mengatakan Ubaidullah bin Abdullah bin Rafi, majhul hal. Ya, selesai ini. Ya, majhul. Tapi ada penguat. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya demikian. Ya, di sini sahih, dah demikian dengan penguat ini. Ada penguat yang lain, ya. Banyak. Sudah dengan jalan ini saja sudah cukup. Jadi di sini adalah sahih. Sungguhnya air itu adalah suci, tidak menajiskannya suatu pun. Disebutkan oleh Imam Sunani rahimahullah taala di Subul Salam ini, hadis lahu sabab. Hadis ini punya sebab. Ya.
Ini yang terkenal dengan bir ma'unah, ya, bir bidoah ya, bir bidoah. Dikatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana tawaddu min bir bidoah." Apakah kami boleh berwudu dari sumur bidoah? Disebutkan bahwa itu adalah sumur yang diletakkan di situ haid. Paham? Ya, kadang-kadang lahmul kilab, daging dari anjing yang sudah menjadi bangkai. Wanatan, demikian juga bau. Kemudian Nabi mengatakan ini tadi hadis. Paham? Innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Sudah. Air itu adalah suci, tidak menajiskannya sesuatu pun. Sehingga dari sini perselisihan para ulama tentang masalah air. Demikian juga hadis berikutnya. Kita baca. Ini hadis yang ketiga karena saling melengkapi. Hadis yang ketiga, wa Nabi Umamah Al-Bahili. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Sebutkan beliau namanya Sudai bin Ajlan. Ya demikian. Sunan Imam Sunani rahimahullah. Kemudian disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah bahwa dia tinggal di Mesir, kemudian pindah ke Hims, ini daerah Syam, sekitar Suriah di situ, sampai ya meninggal di sana. Kemudian disebutkan beliau adalah akhir man mata min ashabi Syam. Paling akhir yang meninggal dari para sahabat yang di Syam. Jadi para sahabat yang paling akhir meninggalnya di Syam itu adalah ini Abu Umamah. Kalau di Basrah di Irak itu siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah ini. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis, paham? Hadis ini dhaif ya. Sebutkan dhaif hadis ini. Di situ ada rawi namanya Risdin bin Sa'ad, terkenal nih beliau. Hadis itu sangat lemah sekali. Sudah selesai. Ini tidak ada yang menguatkan di sini. Penguatnya pun tidak ada manfaatnya. Jadi hadis ini dhaif. Walaupun nanti akan disebutkan terjadi kesepakatan para ulama tentang masalah ini. Ya, jadi dhaif hadisnya. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sungguhnya air la yunajjisu syai'un. Tidak ada suatu pun yang menajiskannya. Illa, kecuali ma ghalaba ala rihi, kecuali apa yang mengalahkan atas baunya. Ini berubah baunya. Air itu suci selama apa? Tidak berubah baunya. Wa ta'mihi, demikian juga rasanya. Wa launihi, demikian juga warnanya. Ar-Rajul Ibnu Majah ya mengeluarkannya Ibnu Majah, wa dhafahu Abu Hatim. Abu Hatim mendhaifkannya. Sudah cukup dari kita sebutkan. Walil Baihaqi, yang disebutkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah taala, ya ini juga dhaif. Ya ini juga tambahannya ini dhaif yang dibawakan oleh Imam Baihaqi. Sebutkan dhaifnya karena di situ ada Atiyah bin Baqiyah. Ini Atiyah bin Baqiyah bin Walid. Atiyah ini dhaif. Ya demikian. Dan bapaknya Baqiyah itu Ibnu Walid, terkenal mudalis, dan dia dengan lafaz an, ya dari dhaif berarti. Sudah. Ya disebutkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah taala, al-ma' tahurun, air suci, illa, kecuali tagoyara rihu, kecuali apabila rih, baunya berubah. Au ta'mu, atau rasanya berubah. Au launuhu, atau warnanya berubah. Bi najasatin tahdutsu fihi, dengan najis yang muncul padanya, yang ada padanya. Ini. Hadis ini memang dhaif, tetapi jadi kesepakatan para ulama, sebagai Ibnu Munzir dan sebagainya, ijma' ya tentang apa itu, bahwa air yakni kandungan di sini adalah sahih, selesai ya. Yaitu apa? Air itu kalau dia itu tidak berubah jika ini warna, bau, demikian juga rasanya, maka dia suci. Ya demikian, walaupun ada perincian yang akan disebutkan. Kemudian berikutnya ya, 3 hadis berarti ya yang akan datang ini, dan yang 2 telah lewat itu saling melengkapi. Hadis yang keempat, wa an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Ya, hadis penting juga. Kalau beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma' qulataini, apabila air 2 kulah. Kalau kita memahami kulah itu lafaz yang biasa di sisi kita, ya, orang Jawa, 1 kulah itu 1 bak yang besar itu kan. Kita dapati dulu ketika di pondok-pondok itu yang tradisional itu biasanya di pondok ada bak yang besar. Nah itu lebih dari 2 kulah itu. Orang mau ambil bagaimanapun, ya demikian juga walaupun mungkin
temboknya banyak lumut dan sebagainya, ya, maka itu adalah suci. Ya, air kalau dia itu 2 kullah, lam yahmil al-khabath. Lam yahmil itu apa? Lam yaglib alaihi al-khabath. Yaitu al-khabath najis. Najis tidak mengalahkannya. Jadi air kalau dia itu sudah 2 kullah, maka najis tidak mengalahkannya. Jadi dia suci. Kalau dia sudah sampai 2 kullah, maka dia itu adalah suci. Wabil lafdin dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain, lam yanjus, tidak najis. Air kalau sudah 2 kullah tidak najis. Akhrajahu arba'ah, ya, mengeluarkan yang 4. Ya, berarti Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Wa sahu Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah mensahihkan, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Ya rahimahullah taala. Ini hadis yang sahih. Tapi terjadi perselisihan para ulama. Berapa kullah itu sendiri, berapa kullah? Berapa? Kalau memang benar-benar aman ya kullah yang itu ma'ruf itu. Kalau dia itu 2000 liter sudah. Ya, kalau di sini ada khozan atau penguin itu, kalau yang 1000 2 kali berarti sudah itu lebih dari 2 kullah. Ya, kalau ingin tepatnya kira-kira dia itu adalah 100 sok. Ya, kira-kira 300 kilo. Atau lah 300 liter. Ya, ini jadi penguin yang 1000 itu cukup, itu udah 2 kullah itu. Ya, itu. Yang 1000 liter itu sudah itu 2 kullah. Ya, demikian. Maka di sini dibahas, ya, dari hadis-hadis telah lewat ini. Maka disebutkan oleh para ulama ada 3 bentuk yang dia itu sepakat para ulama dari air. Ya, apabila bercampur dengan najis. Ada 3 bentuk yang dia itu sepakat, tidak ada perselisihan. Ini dari kesimpulan ucapan Ibnu Munzir di dalam buku beliau di Al-Awsat. Ya, demikian. Dan ada satu yang diperselisihkan. 3 ini sudah sepakat. Apa itu? Dari hadis tadi kita sebutkan. Imam Sunani juga menyebutkan di hadis yang lain yang berkaitan dengan masalah ini. Idza balagal ma' qulatain yang kita sebutkan. Demikian juga kisah Nabi merintahkan untuk orang yang waktu itu kencing di masjid untuk dibawakan satu ember air, kan itu. Ya, demikian juga ketika kita akan berwudu habis bangun tidur di malam hari untuk mencuci tangan kita. Demikian juga jangan seorang untuk kencing di hari yang diam. Nah, itu. Itu hadis-hadis itu di antara hadis-hadis yang menjadi patokan. Maka dari situ ada 3 kesepakatan. Bisa ditulis. Yang pertama adalah al-ma'u katsir idza khalatahu najasa. Air yang banyak tercampur najis. Wa ghayyarat ahadu awsafuh. Dan merubah salah satu dari awsafi, sifatnya. Ya, airnya banyak memang tapi berubah sifatnya, salah satunya atau semuanya mamanya. Bau mamanya, demikian juga warnanya, demikian juga rasanya, najis. Sepakat ini. Banyak kalau dia itu berubah, najis. Apalagi yang dia itu kecil, bercampur najis. Ya, betul. Yang kedua, al-qalil idza khalatatuhu an-najasa, sedikit bercampur najis. Berubah sifatnya. Nah, ini lebih lagi najis, sepakat. Sekarang bagaimana kalau air banyak bercampur najis? Al-ma'ul katsir idza khalatahu najasah wa lam tughayyir ahada awsafi. Air yang dia banyak bercampur najis tapi tidak berubah. Seperti tadi, 2 kullah. 2 kullah jatuh di situ, ya ini tikus mati mamanya. Jatuh ke situ tapi tidak berubah. Fainau tahur, maka itu adalah suci. Selesai. 3 ini sepakat. Ya, air yang banyak, yang terakhir air yang banyak bercampur najis tapi tidak berubah, suci. Air banyak bercampur najis berubah, maka dia tidak suci. Ya. Kalau air sedikit bercampur najis berubah, ya maka dia najis, kan itu. Sekarang yang berselisih itu apa? Air yang sedikit. Air yang sedikit qalilun khalatahu najis. Air sedikit bercampur dengan najis. Tetapi apa? Lam tataghayyar, tidak berubah 3 ini. Air 1 ember. Kejatuhan umpamanya tikus. Tidak berubah, langsung diambil dibawa pergi langsung. Najis enggak, berselisih. Atau air 1 ember, kemudian ada kencing sedikit, kecepatan sedikit sekali, 1 jarum saja. Tidak berubah. Najis itu enggak. Di sini perselisihan yang sangat ketat di antara para ulama. Ya, sebutkan bahwa Imam Syafi'i, Imam Ahmad sebagai riwayat bahwa itu ada najis. Dan yang benar Allah alam yaitu apa? Tidak najis. Anal ma' katsir wa qalil la yanjus illa bitaghayyur. Sudah. Yaitu air banyak ataupun sedikit tidak najis
ya tidaklah dia najis kecuali kalau berubah, itu aja. Ya, jadi kesimpulannya air sedikit bercampur najis kalau tidak berubah maka dia itu tauhir, boleh kita berwudu. Nah, ini kita berpendapat seperti itu, tapi kalau mau beramal tidak tahu ya. Kadang kita ada satu ember kemudian kena kencing, kadang kita mau wudu itu ya perasaannya gimana, walaupun mungkin kita berpendapat itu suci. Ya demikian. Kemudian jadi kesimpulan tadi, ya air sedikit bercampur najis tidak berubah maka itu suci. Kemudian dibahas bagaimana kalau dia minyak. Minyak kan tahu, dia kan bukan air seperti air, tapi minyak kan itu. Seperti air persis, sudah seperti air persis. Misalnya Muhammad bin Sirin waktu itu dia minyaknya banyak sekali, kecampuran waktu itu tikus, dia buang semua, itu karena berhati-hati saja. Ya, wallahu a'lam demikian. Kemudian air yang dia itu dipanaskan, pokoknya dingin sekali, junub namanya, dimasak dulu supaya hangat, boleh, kesimpulannya boleh. Hadis tadi yang menyebutkan adalah dhaif. Air zam-zam adalah boleh juga untuk digunakan berwudu, demikian juga untuk mandi janabah. Ya demikian sampai di sini. Subhanallah.